Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizadia Parupi. Dalam video ini saya akan membahas tentang persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Persoalan yang pertama yaitu hukum menikahi perempuan yang sedang hamil. Perempuan yang sedang hamil di sini digolongkan menjadi dua, yaitu hamil yang diceraikan oleh suaminya dan yang kedua yaitu hamil karena berzina. Yang pertama, hamil karena yang diceraikan oleh suaminya itu hukumnya tidak boleh dinikahi sampai masa iddahnya selesai. Dan masa iddahnya selesai itu ketika si perempuan itu sudah melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi sebelum mereka melahirkan, maka wanita-wanita ini haram hukumnya dinikahi oleh laki-laki manapun. Yang kedua yaitu perempuan yang hamil karena berzina. Menurut hadis Rasul, beliau mengatakan bahwa wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Berikut hadis Rasulullah tersebut, yaitu seorang laki-laki yang dihukum jilid atau cambuk tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa atau wanita pelaku zina. Hadis riwayat Dawud. Pernikahan wanita saat hamil juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam dan hukumnya juga diperbolehkan dengan menimbang segala manfaat dan mudaratnya. Jadi di sini pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil dan hamilnya itu karena berzina atau dengan laki-laki lain, hukumnya adalah boleh. Dan persoalan yang kedua yaitu hukumnya bagi suami menggunakan mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Dalam hal ini, suami tetap tidak boleh menggunakan mahar yang telah diberikan kepada istrinya waktu pernikahan, karena itu adalah istri. Apapun alasannya, apakah itu keluarganya sedang sulit atau ekonominya lagi menurun, itu tetap tidak diperbolehkan. Kecuali apabila sang suami meminta izin kepada istri dan istri merelakan atau memperbolehkan, maka dalam hal tersebut suami boleh menggunakan mahar tersebut, tetapi dengan catatan mahar tersebut tetap dihitung sebagai hutang. Jadi pada waktu tertentu ya harus dikembalikan kepada sang istri tersebut. Sebagaimana dalam surat An-Nisa yang artinya, namun jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan kerelaan, maka makanlah pemberian itu dengan tenang dan baik akibatnya. Jadi jika diizinkan, maka boleh bagi suami untuk menggunakan mahar sang istri dengan catatan akan mengembalikan di kemudian hari. Kita lanjut ke persoalan ketiga, yaitu alasan bagi laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non-muslim. Tetapi wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki yang non-muslim. Alasan yang pertama bagi laki-laki boleh menikah dengan wanita non-muslim yaitu berdasar pada buku menikah beda agama dalam Al-Quran karya Isnawati. Dijelaskan, seorang laki-laki merupakan seorang suami memiliki kekuasaan atas istrinya. Jadi jika suaminya muslim, maka dia berhak mengatur istrinya mau berbuat apa, bagaimana. Jadi diperbolehkan dengan alasan tersebut karena lelaki adalah pimpinan dalam keluarga. Jika perempuan yang menikah dengan laki-laki non-muslim itu tidak diperbolehkan karena wanita itu tidak memiliki posisi tertinggi dalam rumah tangga. Jadi yang boleh menentukan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan itu adalah sang suami. Jadi di sini yang boleh mengatur untuk melakukan apapun itu harus muslim. Jadi yang istrinya tidak muslim itu diperbolehkan, tetapi istri yang bersuamikan non-muslim itu tidak diperbolehkan. Dan ada salah satu alasan lagi, yaitu sang anak akan jika pernikahan wanita non-muslim dengan laki-laki muslim itu memiliki anak, maka otomatis anaknya akan mengikuti agama bapaknya. Jadi jika bapaknya muslim, maka anaknya juga akan muslim. Maka disinilah letak alasan mengapa laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita yang non-muslim. Kita berlanjut ke persoalan yang keempat, yaitu batasan seorang istri menikmati harta suami. Nafkah bagi istri yang diberikan suami itu adalah hak dan suami berkewajiban untuk memenuhinya. Tapi dalam hal ini bukan berarti istri memiliki hak penuh dan menyeluruh atas gaji atau uang yang dimiliki oleh suami. Hal ini berdasar pada sebuah hadis dari Aisyah yang menceritakan tentang seorang istri bernama Hindun bin Abu Sufyan yang mencuri uang dari dompet suaminya karena Abu Sufyan adalah seseorang yang pelit. Kejadian itu kemudian disampaikan pada Nabi SAW dan beliau berkata, ambillah secukupnya untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi istri hanya sebatas kebutuhannya dan anak-anaknya. Maka di luar itu, suami tidak wajib untuk memenuhi segala apa yang wanita inginkan di luar kebutuhannya. Jadi di sini, jika sang istri diam-diam mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami, maka itu dihukumi mencuri dan juga dosa. Adapun tradisi di masyarakat saat ini yaitu suami
menyerahkan seluruh gajinya kepada istri itu hanyalah berdasar pada kebaikan hati suami. Jadi bagi wanita, hendaknya bersyukur akan hal itu dan jangan meminta lebih-lebih karena hal itu sudah, berdasar pada kebaikan hati suami dan bukan karena kesunahan atau, anjuran yang diberikan oleh Nabi untuk umatnya. Kemudian yang kelima yaitu hukumnya menikah atau menikah lagi atau poligami bagi seorang laki-laki tanpa izin dari istri yang pertama. Baik di sini hukum meminta izin bagi suami kepada istri untuk menikah lagi itu adalah wajib. Jadi jika suami tidak memiliki izin dari seorang istri, maka hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan. Maka pernikahan itu batal hukumnya. Maka dari itu sebelum melakukan pernikahan yang kedua, suami dianjurkan untuk melakukan eh, meminta izin kepada sang istri. Entah itu apa alasannya, tetapi sang istri harus mengizinkan dahulu, baru pernikahan selanjutnya bisa dilaksanakan. Hal ini berdasar kepada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu satu, adanya persetujuan dari istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Maka dapat ditarik kesimpulan, jika istri tidak mengizinkan suami untuk menikah lagi, maka suami tidak diperbolehkan menikah lagi. Karena sifatnya izin dari suami itu adalah wajib dan merupakan syaratnya seorang laki-laki menikah lagi gitu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah pemahaman mohon dikoreksi ataupun jika ada kekurangan sumber mohon ditambahkan. Terima kasih.